kami. Selamat datang di dalam usaha pekerjaan kami. Selamat datang di dalam komunitas kami, Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami diberi kesempatan Tuhan untuk bersama-sama menyambut-Mu, menyambut kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau. Karena kami tahu tanpa Engkau sia-sia kami melakukan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini Engkau yang melayakkan, menguduskan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sudah menguduskan kami, melayakkan kami ada di sini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami mau memberikan waktu kami, hati kami Tuhan hanya kepadamu. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji-Mu Tuhan. Karena Engkau hadir di dalam hati kami. Engkau hadir Tuhan di dalam bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya yang melayani hari ini Tuhan, juga Tuhan buat teman-teman kami semuanya yang hadir di sini, bahkan yang mungkin saat ini masih dalam proses untuk masuk ke Zoom ini, biarlah Engkau memberkati semua jaringan internet, semua alat-alat yang dipakai, biarlah Tuhan Engkau yang menguasai kami semuanya, bahkan Engkau yang menguasai, Engkau yang hadir di dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan hanya melalui Engkau, nama-Mu yang kudus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari semua yang siap memuji Tuhan, kita semua katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian bahwa Yesus berkata, bahwa Yesus pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, kita nyanyikan. Siapa yang mau berdiri juga boleh, siapa yang mau joget-joget juga boleh, karena saatnya kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Siap ya? Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya ya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kita. Katakan dengan kesungguhan hati kita, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, amin. Aku percaya ya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh glory, sorakan glory, glory, haleluya. Lambaikan tangan kita, glory, haleluya. Oh glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya ya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya ya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh glory, 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 haleluya, amin. Glory, haleluya, hey, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, sorakan glory, glory, haleluya, hey, hey, glory, haleluya, amin. Glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, glory, glory.
haleluya. Oh, amin. Glory, haleluya. Yay, glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama Yesus, di dalam namanya ada keselamatan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang terbaik, yang terbaik. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Glory, 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 glory. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Amin, amin, amin. Yes, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami percaya ada keselamatan yang kekal. Dan kami sudah menerima keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih sudah mau hadir di bumi ini. Terima kasih sudah mau hadir Tuhan di dalam hati kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam komunitas kami. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami menyambut-Mu. Kami menyambut-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih lagi kita puji Dia, kita sembah Dia, kita sambut Dia. Haleluya. Jadi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Jadi glory, glory, glory bagi Sang Raja yang terbaik. Jadi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Jadi glory, amin. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Mari rayakan. Mari rayakan. Rayakan Yesus. Haleluya. Mari rayakan. Rayakan Yesus bagi Rabayase. Mari rayakan. Rayakan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, amin. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory. Nyanyi glory, amin. Glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Yes, kami mau merayakan Engkau Tuhan. Kami mau merayakan kelahiran-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menerima sukacita yang baru. Kami menerima kekuatan yang baru. Kami menerima hati yang baru yang daripada-Mu. Sebab kami sudah mati bersama-Mu dan kembali kami lahir. Kami bangkit bersama-Mu
Di dalam kelahiran-Mu Tuhan, kami semua dijadikan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sebelum kita mendengarkan tuntunan Tuhan lewat firman-Nya, mari kita menyanyikan lagu ini untuk menyambut Sang Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus yang sudah lahir bagi kita semua. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putra diberikan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai, haleluya, Raja damai. Sambutlah Dia, haleluya, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat Dia. Mari katakan dari awal. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberikan nama pemerintahan atas di atas baunya, kita atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, penasehat ajaib, haleluya, Allah yang perkasa, amin, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Kami menyambut Engkau. Kami membuka hati kami, Bapa. Masuklah ke dalam hati kami. Dalam hayasi, dalam hayasi, dalam hayasi. Dalam hayasi, dalam hayasi, dalam hayasi, dalam hayasi. Haleluya, Jesus. Haleluya, Jesus. Dalam hayasi. Silakan, Mas. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Kami mengucap syukur di pagi ini, Tuhan, kami boleh bersama-sama mengingat kembali peristiwa 2000-an tahun yang lalu sebagai wujud kasih-Mu kepada kami. Engkau datang untuk menjadi pembebas, penebus. Dan kami sekarang telah menjadi pribadi yang lunas, bebas dari kutuk dosa, bebas dari hutang dosa. Kami menjadi milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Karena itu sampaikan isi hati-Mu melalui Natal PDP pagi ini Tuhan. Supaya kami boleh dapat belajar dari peristiwa ini. Bahwa Engkau datang buat kami. Menyelamatkan hidup kami. Bicaralah, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus, dalam pengurapan yang sama, Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu maupun umat-Mu yang mendengarnya. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, salam, selamat Natal, Bapak Ibu, para selamat Natal Pak Darius. Baik, di hari Suaranya nggak kedengeran Pak. ya ditutup lagi tadi. Iya, baik. Sudah? Sudah Pak, sudah. Oke. Nah, pagi ini kita akan merenungkan tentang sebuah virus yang menyerang bukan tubuh saja, tetapi yang menyerang bagian kerohanian, iman percaya. Virus ini menyerang manusia roh. Dan itu sudah terjadi bukan hanya pada zaman sekarang, namun itu juga sudah terjadi dari sejak ketika Sang Juru Selamat itu lahir. Apa yang ditulis oleh Matius pasal yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, di situ mengkisahkan tentang ketika Herodes tahu bahwa Herodes telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu. Sehingga Herodes sangat marah. Siapakah orang Majus itu? Sudah disebutkan oleh Pastor Edi kemarin. Namanya adalah Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Kenapa Herodes begitu kecewa? Karena ketiga orang Majus ini tidak mengikuti instruksi sang raja. Lalu karena kemarahannya di ayat yang ke-16, Herodes menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ayat 17, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, di kota Rama, tangis, ratap, dan amat sedih. Mengapa? Karena terbukti ibu-ibu yang memiliki anak 2 tahun ke bawah itu, di mana anak mereka, anak laki-laki mereka telah dibunuh,
termasuk di dalamnya ibu Rahel. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Artinya ketika Herodes tahu bahwa para ahli ramal, ahli nujum itu sudah menipunya, Herodes sangat marah. Lalu Herodes memerintahkan prajurit-prajurit atau tentara-tentaranya untuk membunuh semua anak laki-laki di kota Bethlehem dan kota-kota yang ada di sekitarnya. Semua daerah sekitarnya disuruh disapu bersih, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Sesuai dengan keterangan yang didapatkan dari para ahli nujum, yaitu imam ahli Taurat orang Yahudi pada waktu itu. Dengan demikian terjadilah apa yang sudah dikatakan Allah melalui Nabi Yeremia. Terdengar suara di kota Rama, yaitu suara-suara tangisan dan ratapan karena rasa sedih yang sangat mendalam. Rahel menangisi anak-anaknya dan tidak mau dihibur karena anak-anaknya sudah mati. Nah, kebenaran yang perlu kita pahami dan kita miliki dari tulisan Dr. Lukas ini mampu membawa kita bisa mengakhiri tahun 2022 ini dengan kemenangan dan kesiapan untuk memasuki tahun 2003. Yang menurut pendapat para ekonom dunia, tahun 2023 adalah tahun kegelapan, tahun kemerosotan ekonomi global dan resesi akhlak. Itu akan terjadi dan itu merupakan sebuah penggenapan dari firman Allah. Dari apa yang Dr. Lukas catat di ayat 16 sampai ayat yang ke-18, di sini kita dapat belajar dari respon Herodes, di mana Herodes begitu lemah dalam menjaga hatinya tetap lurus dan bersih. Amsal 4 ayat 23 berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Apakah kehidupan atau kematian yang kita pancarkan? Itu semua bersumber dari hati manusia. Yang kita temukan dari kisah kelahiran Sang Raja Damai, ternyata bukannya berita sukacita yang diterima dan dirasakan oleh Raja Herodes, melainkan rasa iri hati yang memicu rasa sakit di dalam hati sang raja. Kalau itu dibiarkan, maka akan melahirkan rasa benci yang mendalam. Akibatnya kita akan menjadi pribadi pendendam. Itulah sebabnya saya memberikan tema renungan kita pada pagi ini adalah dikuasai oleh roh iri hati. Iri hati melahirkan kebencian dan niat jahat. Nah, belajar dari respon yang diberikan oleh Raja Herodes. Kita tahu ketika dia mendengar berita tentang lahirnya seorang raja, yaitu raja orang Yahudi di kota Bethlehem, bukan senang sama seperti yang dirasakan oleh para gembala di padang Efrata. Dia tidak merasakan kebahagiaan dan sukacita seperti yang dirasakan oleh ketiga orang Majus dari timur. Justru perasaan terbalik. Dia merasa iri. Wah, ini datang lagi nih, saingan berat. Nah, kalau kita refleksikan, lalu kita taruh dalam hidup kita, bukankah kita juga seringkali mengalami perasaan yang sama ketika ada orang-orang yang ya kita pandang kayaknya nggak level deh, tetapi dia punya kemampuan yang luar biasa, dia punya karunia yang luar biasa, dia diberikan otoritas, dia diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang melebihi dari apa yang kita miliki. Tentu perasaan ini akan menguasai siapa saja, termasuk seorang pendeta sekalipun, seorang rohaniwan sekalipun, seorang pemimpin rohani sekalipun, akan disapu bersih oleh perasaan iri ini. Bukankah ada banyak kejadian di luar sana, di mana karena iri hati sebuah persekutuan hancur,
Sebuah hubungan suami istri hancur, rumah tangga berantakan, perusahaan gagal. Karena apa? Karena pemimpinnya memelihara rasa iri, dengki. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, melalui renungan singkat di hari Natal ini, saya rindu meresponi apa yang Tuhan taruh dari 2 minggu yang lalu. Bahwa bagian virus ini perlu kita cermati. Apakah virus ini telah menguasai kita? Apakah kita sedang menjadi penderita di bagian ini? Hati-hati dengan roh iri, roh dengki. Tahukah saudara bahwa respon ini akan merusak dan memutuskan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Roh iri ini akan merusak dan memutuskan hubungan kita juga dengan suami, istri, anak-anak. Menghancurkan hubungan kita dengan keluarga, sahabat, komunitas, lingkungan sosial di mana kita berada. Jadi perasaan cemburu yang berubah menjadi kebencian inilah yang dialami oleh Herodes ketika ia mendengar berita tentang lahirnya sang raja orang Yahudi di Bethlehem, tanah Yudea yang dahulunya dikenal sebagai tanah asal Daud dan keturunannya. Akibat berita sukacita yang dibawa ketiga orang Majus dari timur ini telah berhasil melahirkan rasa yang berbeda dengan yang dialami oleh orang Majus. Para gembala di padang Efrata boleh bersukacita, Yusuf dan Maria boleh bersukacita, namun ada satu pribadi yang merasa terganggu. Mengapa? Persoalannya di sini, letaknya di sini. Karena dia mengizinkan hatinya dikuasai oleh roh iri. Dia tidak mau ada penguasa lain selain dia. Rasa yang menguasai perasaan Herodes saat itu adalah rasa tersaingi. Rasa cemburu yang begitu mendalam. Inilah yang mutlak telah menguasai hati dan perasaan Herodes. Sehingga tindakan jahat untuk melakukan pembunuhan secara besar-besaran di kota Bethlehem dan kota sekitarnya. Yaitu membunuh, mengambil hidup dari anak laki-laki yang usia 2 tahun ke bawah. Bukankah itu muncul dari rasa iri tadi? Rasa iri kalau dipelihara itu akan bertumbuh menjadi rasa benci. Dari rasa benci akan berlanjut kepada tindakan, yaitu tindakan kejahatan. Oleh sebab itu pagi ini firman Tuhan datang kepada kita untuk mengajarkan beberapa nasihat Natal bagi kita. Kalau kita mau berhasil ketika kita mengakhiri tahun 2022 dengan baik dan sempurna dan siap berhasil di tahun 2023, ada bagian kita yang harus dilaksanakan di sini. Yang pertama, tinggalkan iri hati. Jangan suka iri dengan sesama. Jangan suka iri dengan siapapun. Suamimu bukan lawanmu. Istri bukan lawanmu. Anak-anak bukan lawan. Mertua bukan lawan. Gembala bukan lawan. Siapapun yang ada di area kehidupan kita, mereka bukan lawan kita. Lawan kita adalah bukan darah dan daging. Lawan kita adalah roh-roh, penguasa-penguasa di udara. Karena itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata rohani supaya kita dapat bertahan menghadapi peperangan rohani ini. Yang kedua, tidak hanya meninggalkan iri hati, tinggalkan kebiasaan sakit hati. Dari iri yang begitu halus, kalau dipiara, ini akhirnya hati kita robek-robek, tersobek-sobek di sana. Itu yang disebut dengan sakit hati. Dan lebih parah lagi, udah sakit hati, dia mulai membangun jemaat. Ya, akhirnya terjadilah persekutuan jemaat sakit hati. Nah, ini nggak boleh, itu nggak sehat. Ya, tidak sehat. Tinggalkan kebiasaan sakit hati, apalagi suka membangun kelompok sakit hati berjemaah. Mari kita bersama-sama responi
Jangan biarkan hati kita terluka. Amin. Biarlah yang terluka di sono sana. Kalau kita mendengar, melihat perlakuan yang membuat hati kita luka, menghindar aja, tutup aja, beralih aja. Kenapa mesti diresponi? Saya orangnya nggak suka masalah. Tidak suka masalah. Lebih baik kenakan prinsip ini. Masalah besar diperkecil. Masalah kecil ditiadakan. Jangan dicari-cari. Tidak ada masalah tetapi jadi masalah. Nah ini kita udah tahu. Pasti nih orang punya masalah dengan hati ini. Ya kan? Kalau hatinya bersih tentu dia akan menempuh jalur itu. Dia akan meniadakan masalah yang kecil. Masalah besar diperkecil. Artinya tidak mau diresponi, nggak mau nambah-nambah. Udah runyem, jangan ditambah runyem gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan suka cemburu buta seperti Herodes. Untuk tidak mudah iri, berusahalah untuk menjadi pribadi yang tidak mudah terluka. Oleh karena itu, saudara, kalau kita rindu hidup aman, berhasil melepas tahun 2022 dan siap memasuki tahun 2023, mari kita berusaha untuk berdamai dengan diri. Nah, ini kuncinya. Kalau mau bebas dari rasa iri, benci, hati tidak terluka, ya atau pemulihan terjadi, hati dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan, berusahalah untuk berdamai dengan diri sendiri. Yang kedua, berdamailah dengan sesama tanpa pamrih. Dan tentunya kedua hal ini bisa dilakukan kalau kita telah memulihkan kembali hubungan dengan Tuhan yang terputus. Karena virus iri hati itu akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Akan merusak hubungan kita dengan diri sendiri. Sehingga di luar sana ada banyak orang yang menolak dirinya. Merajam, merusak dirinya. Bahkan bunuh diri. Karena dia sudah tidak bisa lagi menerima apa adanya dirinya. Dan mau lari dari tanggung jawab. Mau lari dari ujian dan proses. Berdamai dengan sesama dalam Matius pasal 5 atau 3-25 saya bacakan buat kita semua. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Jadi berdamai dengan sesama itu penting. Rukun itu indah dan aman. Kalau kita itu hidup rukun, Alkitab katakan, pemazmur berkata apa? Kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Haleluya. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah mengenakan pikiran dan perasaan yang sama dengan pikiran dan hati Tuhan. Filipi 2:5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah kebenaran yang menjadi acuan yang berfungsi sebagai kunci sukses bagi saudara dan saya untuk mengakhiri tahun 2022 dan memasuki tahun 2023 dengan mengenakan pikiran Kristus. Sehingga dunia, ekonom dunia boleh berkata lain. Berkata resesi, berkata ekonomi global akan gelap dan rusak. Tetapi kita mau melihat dengan cara pandang Tuhan bahwa burung di udara saja Tuhan pelihara. Bunga di padang saja yang tidak bisa berbuat apa-apa justru didandani oleh Tuhan. Bukankah saudara dan saya anak kesayangan Bapa tidak akan mungkin dibiarkan untuk bergumul sendiri. Tentu
Allah kita, Allah Jehovah Jireh, menyediakan apa yang kita butuhkan dan kita perlukan. Bahkan 2 Korintus 13 ayat 11-12 berkata, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terima segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Doa saya, saudara, di perayaan Natal ini, berita ini datang kepada kita untuk mengingatkan kita supaya tinggalkan rasa iri dengki. Kalau rasa iri dengki itu mulai datang, menjebak, menghindar, karena dia tidak bisa mensuplai sesuatu yang baik buat kita. Justru hal yang merusak, hal yang menggagalkan rencana Allah, yaitu membawa kita lebih jauh dari Tuhan. Pastikan kita tidak izinkan spirit apapun mengganggu gugat hubungan kita yang intim dengan Tuhan, hubungan kita yang intim dengan sesama. Doa saya di hari ulang tahunnya Tuhan kita Yesus Kristus di hari Natal ini, kita semua dapat diberi kemampuan motorik untuk mensensor dan mengawasi pergerakan dari virus iri hati ini, sehingga kita tidak menjadi orang yang terjangkit dengan penyakit virus iri hati ini. Karena dari sinilah kehancuran demi kehancuran akan terjadi. Saya berdoa agar supaya kita menjadi kelompok orang-orang yang penuh dengan kasih Tuhan. Buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan betul-betul dia menjadi penguasa tunggal. Jadikan dia sebagai pribadi yang memiliki, yang memegang otoritas penuh atas hidup kita, atas apapun yang menyangkut keinginan dan kemauan kita. Biar semua itu sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur buat pesan firman-Mu, walaupun singkat, namun Tuhan cukup mengingatkan kami di hari yang ke-30 di bulan terakhir di tahun 2022 ini. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Kami percaya ada janji kemenangan yang Engkau berikan kepada kami ketika kami tidak lagi mengizinkan virus lain yang menguasai hati jiwa pikiran kami, yang menguasai hidup kami. Biar Engkau yang mengambil alih, yang berkuasa penuh atas seluruh kehidupan kami. Ini hidup kami, ambil hidup kami, dan jadikan sebagai alat yang berguna di tangan-Mu. Menyelesaikan tugas akhir, membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Terima kasih Pak John, Pak Kianli, Pak Dodo, ya, dan semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Darius untuk renungan kita. Kita memasuki tahun 2023 dan mengakhiri 2022 dengan satu hal yang bagus sekali. Jangan sampai kita iri hati. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Malam Kudus pada pagi ini. Pagi Kudus. Pagi Kudus. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang
terang besar turunlah waktu tentara surgawi megah. Puji Allah tebal nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Terima kasih Bapak. Di renungan Natal pada pagi ini Kau mengingatkan kami kembali supaya kami menjaga hati kami, supaya hati kami tidak dengki, sombong. Kami akan mengawali tahun 2023 sesuai dengan firman-Mu Bapak. Terima kasih ya Bapak atas renungan di pagi ini ya Bapak, untuk menjadi pegangan hidup kami dalam kami melangkah, dalam kami mengambil keputusan di tahun 2023. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kau menyertai dalam segala tindakan kami, usaha kami, kesehatan kami, ekonomi kami ya Bapa. Terima kasih Bapak. Karena salah amat besar, patutlah berkemas bagi dunia yang telah tercerai dari Allah di Almasih, jadi pohon kalah, jadilah pohon kalah, jadilah pohon kalah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Shalom, selamat Natal, saudara-saudaraku di TDP. Puji Tuhan, kalau pada hari ini kita merayakan Natal bersama. Saudaraku, saya mengucap syukur untuk teman-teman TDP yang senantiasa rajin, setia di dalam mengikuti doa TDP. Saya juga dari mewakili TDP mengucap syukur untuk teman-teman yang setia terus ya, walaupun perekonomiannya gimana, tapi dia tetap setia untuk menabur di TDP. Saya mengucap syukur juga untuk para pastor, Pastor Darius, Pastor Deborah, Pastor Edi, dan yang lain, yang terus juga setia menemani kami dari TDP yang boleh membangun iman kita lewat renungan firman Tuhan. Juga teman-teman yang mau tetap setia melayani ketika diberi tugas oleh Pak John Winata. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya percaya kita akan tetap setia. Ada satu firman Tuhan, saudaraku, sebelum saya akhiri, saya bacakan, saudaraku, Amsal 20 ayat 6. Banyak orang yang menyebut diri baik,
hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudaraku, satu pesan di Natal ini, marilah kita setia di dalam doa. Ya, jangan kita ikut sekali, 2 kali, sudah itu menghilang. Ya, saya mohon maaf juga kalau mungkin saya agak sedikit keras, sedikit ini kalau misalnya baru harus kita lihat dulu kesetiaannya baru bisa masuk grup. Karena saya lihat banyak di grup kita anggota, tapi yang ikut doa tidak banyak. Tapi saya percaya di tahun 2003 mereka akan bangkit untuk kita sama-sama berdoa di pagi hari. Karena saya sendiri merasa diberkati. Dulu ketika pertama kali saya diajak, itu yang ngajak saya dulu share dengan Ibu Amelia. Saya bilang, wah nggak bisa, itu jam doa saya juga pagi-pagi. Gitu kan. Dan saya percaya ada banyak juga di kita yang pertama kali mungkin memberikan alasan demikian, atau saya sudah ikut di YouTube doa atau yang lain. Tapi ketika kita sudah masuk di dalam TDP ini, saya merasa sangat diberkati. Ada banyak doa-doa yang saya share, minta bantuan doa yang Tuhan jawab. Saya percaya kita semua juga merasakan hal demikian. Ketika banyak orang yang mendukung kita di dalam doa, saya percaya pintu surga terbuka dan jawaban-jawaban doa itu begitu mengalir di dalam kehidupan kita semua. Ya, jadi saudaraku, di tahun 2023 ini, mari kita semangat untuk lebih banyak lagi berdoa, mendengarkan firman Tuhan pagi hari, saat kita masih fresh, yang tidak banyak pikiran, tidak ada masalah segala macam yang kita pikirkan, kita datang bawa hati kita kepada Tuhan. Terlebih saya mengucap syukur untuk Pak Kiandi, Pak John Winata yang sudah dan penerus-penerus pertama yang pertama kali di TDP ini, yang terus setia membangunkan kita pagi hari, membukakan pintu bagi kita untuk kita bisa berjumpa doa bersama. Terima kasih teman-teman, saya himbau ya kalau ada teman atau sahabat saudara di dalam grup TDP yang akhir-akhir ini sudah jarang berdoa, ayo kita semangatkan mereka, kita bangun mereka kembali ya, supaya mereka bisa ikut bersama-sama kita berdoa. Karena satu kesukaan Tuhan juga kalau kita memuji dan memuliakan namanya pada pagi hari. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Widu. Saya kembalikan kepada Pak Widu. Tidur. Tuhan, silakan kita lanjut dengan acara kita. Terima kasih Bu Hening. Saya persilakan untuk Pak Andi dalam kita ada untuk kesaksian mewakili kita bersama selama hampir 3 kali Natal. Silakan Pak Andi. Terima kasih Pak Wid. Shalom semuanya. Shalom, Pak Andi. Pertama-tama saya mau mengucapkan Merry Christmas untuk Bapak Ibu semuanya. Kiranya damai Natal menyertai kita semua, memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan, bahkan kesehatan. Saya juga kesempatan ini mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2023, yaitu tahun kemenangan, sebagaimana beberapa hari yang lalu yang di-sharingkan oleh Pastor Deborah Indah. Saya percaya kita sama-sama imani tahun 2023 adalah tahun kemenangan buat kita semua, tahun jawaban. Saya diminta Pak John untuk memberi kesaksian, sudah mengikuti 3 kali ibadah Natal. Kalau kata Pak Kenli, ini satu-satunya di dunia ibadah Natal, jam-jam orang masih tidur, kita semua sudah dibangkitkan. Pastinya banyak hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi
selama hampir 3 tahun ini sejak masa pandemi. Banyak dari kita semua mengalami pergumulan, tantangan hidup. Tapi kalau sampai hari ini kita bisa melewati, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya percaya kita semua di TDP adalah orang-orang yang lebih daripada para pemenang. Kalau sampai hari-hari ini kita masih menghadapi tantangan dan pergumulan, bahkan perkara-perkara yang kita belum bisa atasi atau memang tidak bisa kita atasi, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan, bahkan menolong kita semua, anak-anaknya, selama kita hidup di dalam Dia. Ini yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, sepanjang tahun 2022 ini ada hal baru yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya dan keluarga kami. Pemulihan demi pemulihan, bahkan kesembuhan terjadi. Salah satu kakak saya itu sakit, tapi Tuhan sembuhkan. Dalam hal pelayanan, saya juga diminta di gereja beberapa waktu yang lalu untuk terlibat di dalam Saturday Service bersama istri saya. Kami bersyukur kalau kami boleh belajar melayani. Dalam usaha juga Tuhan percayakan kepada kami toko yang baru di Bogor. Saya terima kasih buat Pastor Darius, Pastor Deborah Indah, dan beberapa teman-teman sahabat TDP yang hadir dan ikut mendoakan. Sepanjang tahun 2022 yang telah kita lalui, banyak hal yang telah kita lakukan ataupun belum kita lakukan. Saya percaya tentu itu semua menjadi pengalaman yang luar biasa sebagai pembelajaran dan pengalaman hidup. Dan saya meyakini itu semua mendatangkan kebaikan. Buat saya pribadi, ini jadi bahan untuk saya terus berdoa dan merenungkan, memohon kepada Tuhan untuk mendapat kekuatan, keteguhan hati, supaya saya dan kita semua tetap di dalam Tuhan. Sebagaimana tadi yang di-sharingkan Ibu Hening, kita pasti mengalami banyak sekali pergumulan dan kita men-sharingkan, memohon dukungan doa. Dan saya juga merasakan dukungan doa dari Bapak Ibu, yang akhirnya Tuhan juga menjawab doa-doa pergumulan tersebut. Kalau tadi juga disebutkan oleh Pastor Darius, tahun 2023 itu banyak diramalkan adalah tahun ke-8, tahun resesi. Tapi kita minta agar Tuhan ubahkan menjadi tahun kemenangan, tahun perkenaan, tahun perlindungan bagi kita semua. Saya meyakini apa yang dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat ke-11 dan 12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kita percaya, kita imani akan setiap firman Tuhan yang kita dengar di setiap pagi yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Kesempatan ini juga saya mau mengucapkan terima kasih secara pribadi
Pak John, Pak Kenli, Pastor Darius, Pastor Deborah Indah, Pak Bobi, Pak Widoyo, Ibu Nita, Ibu Koni, Ibu Hening, para pelayan Tuhan yang begitu setia melayani di TDP. Dan terima kasih juga Bapak Ibu yang setia ikut doa pagi. Bapak Ibu semuanya menjadi inspirasi buat saya untuk tetap setia, taat akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai kita semua. Shalom, saya kembalikan ke Pak Kenli. Selamat Hari Natal buat seluruh Bapak Ibu TDP. Tahun 2023 kita maju bersama, lebih baik lagi. Dalam nama Yesus, amin. Selamat Hari Natal teman-teman TDP 26 Desember 2022. Terima kasih pada Tuhan Yesus yang telah menyertai kita semua tim doa pagi. Dari awal Januari sampai Desember ini kita boleh bersama-sama dalam pertolongan Tuhan. Dan kita akan menyambut tahun yang baru, tahun 2023 dengan penuh pengharapan. Dan kita akan lanjut doa pagi setiap pagi dengan pertolongan Tuhan, kasih setia dan anugerahnya. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Halo teman-teman TDP, selamat Natal, selamat tahun baru buat semua kita yang ada di TDP. Kiranya Tuhan Yesus akan memberikan jawaban doa di tahun ini. Dan saya yakin TDP semakin maju. Shalom. Hai, salam teman-teman TDP. Saya ucapkan selamat Hari Natal dan menyongsong tahun baru. Biarlah di tahun baru nanti Tuhan tetap beserta kita, tetap semangat, jaga kesehatan. Bye. Sampai ketemu kembali. Salam TDP.
Oke, Bapak Ibu, keren ya. Keren. Terima kasih, Kak Rudi. Enggak, Raden. Selamat Natal. Terima kasih buat Pastor Darius, buat firmannya. Nah, tak kalah meriahnya di hari Natal ini, khusus TDP, ada sesuatu yang spesial. Jadi jangan kemana-mana, jangan ke toilet, jangan left dulu, karena kita akan memberikan hadiah buat teman-teman TDP. Nah, kita akan membuat game ya, yang spesial ya. Oke, saya sudah membaca peraturan ya. Aturannya seperti ini. Kita akan ada 3 juri ya. Perkenalkan dulu, saya Rudi Mananta ya, juri dari TDP Idol yang hari ini kita akan membuat satu game yang meriah. Dan 3 juri hari ini ada, saya MC-nya ya, sorry MC-nya. Ada 3 juri. Pertama adalah juri dari Pastor Darius ya, Pastor Darius Anangsyah Karmansyah, boleh? Iya, Pastor Darius Karmansyah. Beserta dengan yang kedua jurinya adalah Pastor Deborah Asanti. Ya, Asanti. Ya, oke. Satu set dan yang terakhir adalah Bapak siapa nih? John Lasso. Ya, John Lasso. Oke, ya, 3 juri idol kita di pagi ini yang akan melihat siapa pemenang dari game pada pagi ini. Dan juga aturan mainnya, tolong kalau memungkinkan nyalakan kamera. Karena nanti 3 jurinya tidak akan tahu. Karena kalau pada saat menjawab harus angkat tangan. Ya, angkat tangan. Jadi 3 jurinya bisa, oh si A yang ini ya. Kalau nggak kameranya nggak ngangkat nanti bingung. Oke. Clear ya aturan mainnya ya, Bapak Ibu? Clear? Suara saya didengarkan? Dan tak lupa, ada 3 hadiah. Ada 3 hadiah yang dipersembahkan oleh sponsor kita. Siapakah dia sponsor kita? Sebentar, saya akan share dulu sponsor kita. Yang memberikan 3 hadiah pada hari ini adalah, sebentar ya. Bentar. Oke. Ini sponsornya nih lagi jalan dulu nih. Ini dia. Hadiah ini dipersembahkan dari kalau kita nggak menggunakan pintunya. Iya. Buat Bapak Ibu, ini ya barang ini lengkap sekali. Ada baju ya. Dan jangan khawatir, kualitas terjamin. Nah, ada sepatu buat kondangan juga ada di situ. Ada beberapa kali buat kamu. Oke. Nah, ini juga yang ditunggu juga ada boneka anjing. Apa lagi yang ada? Oh, bapak yang siapa tuh? Oke, kalau lampu nggak dijual ya Bapak Ibu ya. Kok bisa dapat, Kalau lampu tidak Bro Rudi? dijual. Oke. Yes, udah Pak Andi? Kok bisa dapat videonya dari mana? Idenya spontan Pak Andi. Out of the box. Pokoknya segala sesuatu yang spontan pasti keluar dengan sendirinya dari sini Pak. Thank you, brother. Oke. Nah, game pertama ada tiga voucher dari Hills yang teman-teman Bapak Ibu bisa udah pilih tuh barangnya. Minimal tadi sengaja saya searching supaya Bapak Ibu bisa dapat hadiah. Oh, saya mau boneka, nanti hadiahnya boleh ya. Oke, Pandi ya, ready ya Pandi ya. Jangan lupa Pandi buat MC-nya juga Pandi. Karena MC-nya kan nggak ngikut tadi ya, gimana? Oke, para juri ready? Pak John Hermansyah ready? Pak Darius Lasso dan Ibu Darius Sinatra, oke? Ibu Deborah, oke.
Game pertama. Siap-siap angkat tangan. Ya. Pertanyaan ini berhubungan dengan firman Tuhan yang tadi Pastor Darius. Pak Rudi, Yes. ini kita nggak bisa melihat karena pakai HP, gimana cara bisa menampilkan semua ya. Jadi ketahuan siapa yang duluan ini. Nah, kira-kira menurut para juri amannya gimana nih? Ya, saya aja yang lihat. Oh, Oh, siap. Pak Jon ya. Oke, Pak Jon Lasso, silakan ya. Oke, pertanyaan pertama sesuai firman Tuhan yang tadi. Ya, bersiap Bapak Ibu. Saat ini ada virus yang menyerang anak-anak. Anak-anak kecil ada virus ya. Nama virusnya apa anak-anak kecil itu? Yang tahu virus yang saat ini menyerang anak kecil? Yang saat ini ibu ketakutan tuh kalau anak-anak batuk segala macam. Mariana. Hah? Bu Mariana silakan jawab. Iya. Bu Mariana? Virus flu. Anak-anak Flu iri hati. Iya, tapi bukan itu pertanyaannya Bu ya. Maaf. Oke. Nah, sesuai firman Tuhan hari ini, apa nama virus yang menyerang manusia rohani seperti Herodes? Yuk, para juri, silakan juri yang menentukan. Iri hati. Juri dari juri. Juri, Pak Jon siapa? Ibu Clara ya. Ibu Clara. Oke, Ibu Clara apa, Bu Clara? Iri hati, Pak. Iri hati. Oke, congratulations Bu Clara. Nanti akan voucher persembahan dari Hill, bisa langsung kontak Pandi ya. Jangan lupa traktir saya diskon 10% buat saya. Enak buntutnya Pak Rudi. Gampang kok pertanyaannya. Nah, pertanyaan kedua. Tadi ada firman. Ada mungkin Bapak Ibu ada dengar lagu saat ini yang paling tren. Jagalah hati, jangan kenodai. Jagalah hati. Oke? Nah, sesuai dengan firman Tuhan yang hari ini. Ada satu kalimat yang tadi Pak Darius informasikan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Terdapat di ayat mana? Ayo cepat. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada di mana? Ayo. Ayo. Ada di mana? Ibu Hening coba jawab. Ibu Hening. Amsal 4 ayat 23. Apakah benar Pastor Darius? Betul. Oke, congratulations buat Bu Hening. Gak percuma Bu Hening masang antena ya di kepalanya ya. Itu buat menangkap sinyal firman. Ya. Tetap dipakai selama sehari ya Bu ya. Keluar ke pasar juga pakai itu. Karena hadiahnya kalau nggak dicabut sama Pak Andi ya. Kalau nggak dipakai. Oke, dan pertanyaan yang ketiga. Ini penting. Fokus, tatap mata saya. Perhatikan bibir saya. Ya, jangan kemana-mana. Saya Romi Rafael. Oke, pertanyaan ketiga. Siapa nama lengkap pembawa firman Tuhan hari ini? Nama lengkap. Lupa. Syukurin. Nama lengkap. Ayo, Pak Jon bisa lihat nama lengkapnya? Jangan asal tahu kumisnya aja. Kalau kumisnya masih hafal, ya. Itu kayak tokonya itu. Ayo, kumisnya mah udah keren banget itu, rapi. Ayo, nama lengkapnya. Masa saya nggak tahu sih? Ayo dong. Oh Tuhan, ampun. Ibu Mariana masih boleh jawab nggak? Ibu Mariani jangan. Yang lain Pak. Yang lain Pak. Saya Pak. Darius Korewadu. Siapa? Ya, Ibu Lena. Benar. Bu Lena, Pak. Siapa Bu Lena? Darius Korewadu. Nah, yang coba kita tengok yang punya nama. Kalau yang beda berarti udah bikin nasi tumpeng kemarin. Tidak ada perubahan nama. Pak Darius boleh tunjukin KTP-nya untuk membuktikan KTP-nya dilihatin. Tunjukin KTP-nya apakah yang dimaksud. Jawabannya Pak Darius. Ibu berhak menerima hadiah. Ya.
Wih. Haleluya. Thank you Pak Darius. Tapi sebelum Pak Darius itu, saya mau tanya istrinya. Bu Deborah, apakah benar namanya itu? Jangan-jangan istrinya lupa nih. Saya juga lupa, Pak. Pasti benar, Pak. Pasti benar. Pasti benar, Lihat saya KTP. lihat di Instagram, benar-benar. Dari Jangan sampai Madu. orang lain lebih tahu dibanding istrinya. Nggak boleh ya. Oke, Bapak Ibu, demikianlah game hari ini yang tadi Bapak Ibu untuk yang nama-nama pemenangnya nanti akan diumumkan, akan dihubungi oleh ownernya Hills langsung yang ada di sini ya. Nanti tinggal Bapak Ibu pilih. Oke, terima kasih. Saya kembalikan langsung ke Bapak Kianli. Silakan Pak Kianli. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih buat Pak Andi yang sudah menyiapkan hadiah-hadiahnya 3. Mau Bapak Ibu mau lagi hadiah? Yang mau lambaikan tangan? Semua mau. Baik, hari ini TDP pun tidak kalah dengan Hills. Mau memberikan 3 hadiah voucher. Ya, 3 hadiah voucher. Kali ini enggak dikasih game. Ya, gampang kok. Ya, caranya adalah kita akan spin nama-nama yang ada di saat ini yang hadir ya, makanya harus berdoa supaya dapat hadiahnya ya, berupa voucher baik GoFood maupun Shopee sebesar 10.000 buat pemenang 3 pemenang ini. Oke, siap-siap untuk teman-teman berdoa karena teman-teman bisa dapat ya. Pak Kianli maksudnya 10.000 Oke, dolar. saya akan apa? share-nya ininya. Hah? Kenapa, Bu? 10.000 uang ringgit apa dolar? Oh, 50.000 uang dolar. Mainan monopoli. Oke, yang belum ada namanya boleh dikomplain, kecuali Pak John Winata dan saya tidak boleh ikut. Oke. Silakan saya geser dulu sebelum saya spin. Sudah adakah nama teman-teman semua? Oke, confirm ya, sudah semua? Oke, saya spin ya. Oke. Oke, siap. Dimulai dari Pak Widoyo. Spin. Pemenang pertama jatuh kepada ya, siapa? Ibu Lydia, Ibu Meliana, Bu Nita, Pak Rianto, Ibu Siana. Ayo, ya. Oke. Buat Ibu Siana. Oke, yang kedua, pemenang yang kedua. Tolong Ibu Foni, Bu Nita dicatat ya. Nah, Ibu Siana. Oke, kita lihat pemenang kedua. Siapa pemenang kedua? Boleh direm kalau anda kata sudah menempati nama Bapak Ibu, teman-teman semua direm. Bu Hening, Bu Lydia, Bu Mei, Bu Nita, Bu Feni, Bu Deborah Yusta, Bu Christina, Bu Flora, rem, Bu Hening, ayo Pak Heri, Ibu Ivi, rem. Oh, ternyata ini ada saya selamat Pak, dari mana nih saya juga tahu, dari Kepala DPW DKI Miroslav. Oke, yang ketiga. Teman saya tuh Pak, teman. Orang baru. Orang baru Pak, orang baru. Teman siapa? Teman saya. Oke, luar biasa. Klien. Selamat ya Bapak. Oke, kita spin yang ketiga. Siapakah yang menjadi pemenang yang ketiga? Hadiah 50.000 voucher
Pastor Darius. Selamat buat Itu mah para itu mah kalau pemenang. bergeser dikit juga ke istrinya, tetap aja Pak Aduh, Darius Darius, setor ke Pak parah, Deborah, sama aja itu mah. Oke, saya kembalikan kepada Pak John Winata. Silakan Pak John, sekalian menyapa teman. Tapi udah live kayaknya, Pak. Yang tadi Udah live ya, oke. temannya Bu Lena ya. Udah live. Iya. Oke, shalom semuanya. Terima kasih. Sebenarnya pagi ini saya tidak ada persiapan untuk bicara apa-apa. Tapi karena ditodong oleh Pak Kenli, saya cuma mau katakan terima kasih banyak doa-doanya selama ini terutama untuk istri saya. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Semua teratasi dengan baik dari segi materi, dari segi kedokteran, semuanya berjalan dengan baik. Segi medis semua berjalan dengan baik. Banyak sekali mujizat yang terjadi, dan seperti tadi Pak Andi juga bilang, kakaknya Pak Andi juga mengalami mujizat, demikian juga istri saya mengalami mujizat, dan saya sendiri juga mengalami mujizat. Ya, tidak pernah ada, jadi yang tidak pernah saya pikirkan itu yang disediakan oleh Tuhan yang terbaik buat saya. Di dalam kelemahanlah kita bisa melihat Tuhan bermegah atas kita semua. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, TDP ini bukan, saya sampaikan pesan lagi, TDP ini bukan gereja, dan TDP ini bukan buat gagah-gagahan, dan TDP ini bukan buat partai, apalagi untuk berpolitik, apalagi untuk mengambil jemaat gereja. Jadi justru kita menggabungkan seluruh gereja, ya semacam ekumene lah. Nah, bagi yang Katolik juga ikut, bagi yang Protestan, mau GKI, GPI, semua dipersatukan. Kita tidak memilih-milih denominasi apapun ya. Bahkan TDP ini pernah sekali teman saya yang Muslim pun masuk. Gitu. Ya, saya share di grup, mereka kepencet, dia masuk. Bahkan waktu saya di Danau Toba itu saya share yang masuk Ketua DPRD DKI Pak Prasetyo Edi sempat masuk. Dia kaget. Pas dia masuk saya lagi bilang haleluya. Dia kaget. Habis itu dia bilang sama saya, luar biasa ya. Itu setiap hari saya bilang, iya setiap hari. Kok bisa katanya gitu ya. Kita nggak mau kalah sama saudara sepupu kita yang setiap pagi sembahyang subuh. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kenapa hari Minggu kita libur? Karena hari Minggu kita semua tetap harus kembali kepada gereja kita masing-masing. Terima kasih supportnya semuanya, kesetiaannya melayani Tuhan di pagi hari. Jadi saya himbau siapa yang belum ambil bagian, mungkin hanya bisa berdoa, mari berdoa. Yang nggak bisa berdoa pun, kalau pengen berdoa, nanti kita ajarkan. Ya, contoh dulu ada Ibu Lisni yang belum pernah berdoa di hadapan umum. Kita ajarkan, kita tuliskan, lama-lama bisa. Nah, begitu juga yang membawa renungan, yang tidak bisa bawa renungan tapi punya keinginan, kita akan ajarkan, kita akan tuliskan benang merahnya, tinggal baca,
lama-lama improve sendiri, lama-lama Tuhan tuntun dan pasti bisa. Soalnya di sini banyak sekali pastor, ada Pastor Kiandi, ada Pastor Andi, ada Pastor Rudi, ada Pastor Darius, ada banyak pastor. Ada pastor siapa lagi? Pastor Edi Hartoyo, banyak sekali pastor ya. Pastor-pastor yang siap untuk melayani. Pastor Widoyo yang selalu mengajari kita untuk ceria setiap pagi. Nah, itu semuanya banyak sekali yang bisa ngajarin. Terima kasih semuanya atas dukungannya dan doa-doanya selama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Kiani. Oke, terima kasih Pak John Winata. Baik, kita akan tutup doa pagi kita. Ya, saya mohon nanti Pastor Darius untuk menutupnya dengan doa berkat. Silakan Pastor Darius. Foto belum foto. Habis doa berkat baru foto. Biasanya gitu. Kita akan mengakhiri ibadah Natal TDP pagi ini dengan doa bersyukur. Kami mengucap syukur ya Aba, Tuhan sudah memelihara perjalanan hidup kami sampai detik ini di tahun 2022. Kami percaya di tahun 2023 penyertaan yang sama, penyediaan yang sama, pemeliharaan sama, perlindungan yang sama menjadi bagian kami. Oleh karena itu sebelum kami melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mengarahkan fokus kami, pandangan kami kepada Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah olehmu segala berkat Shalom. Biarlah berkat damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus jadi bagian saudara dan saya mulai pagi ini sampai Maranatha Parousia. Tuhan datang di awan permai menjemput gerejanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Berkati Oke. kita. Terima kasih Pastor Darius. Terima kasih Pastor Terima kasih, Darius. Pastor Darius. Hadiahnya. Kelly, Semangat Alito, Pak John. Kita Tidak pasang kacamata hitam. Tuhan berkati. Teman yuk kita Rudi, buka. Adin. Nah, hari ini kita foto dengan gaya yang berbeda ya. Ekspresikan ya bahwa teman-teman hari ini sukacita. Entah mau bagaimana gayanya terserah. Ya, silakan Pak Andi. Yuk kita gaya yuk. Oh ya. Pak Kenli, saya itu ini ramenya hari ini itu 3-4 slide di saya nih Pak, sorry. 4 slide. Ya, silakan Bu Lena yuk. Iya, Gaya Pak. ekspresi Anda. 1, 2, 3, smile. Ya, bentar ya. Pasang smile dulu. Udah dipasang, boleh nanti dipasang. Ya, gayanya yang kedua. Bu, lidah saya udah keling, Bu. Ya, bentar. 1, 2, 3. Kasih Bu Lena. Ya. Makasih Bu Lena. Oke, Merry Thank you, Bu Christmas Lena. buat Bu Ani kesini Bu Ani ya. Bu Ani cepat sembuh Bu Ani. Pak Ani cepat sembuh. Bu Ani cepat sembuh. Sehat semuanya. Bu Ani, Tuhan sehat berkati ya. Pak Heri. Saya tutup ya. Berkati Tuhan semuanya. berkati. Happy. Sehat selalu. Happy birthday. Ya. 1, 2, 3.